Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kakek channel bengkel kampung. Nah, ini contoh untuk penyambungan kabel yang kurang tepat ya. Jadi terlihat seperti ini kabelnya sampai terbakar. Ini adalah kabel kiprok. Nah, sering saya jelaskan pada teman-teman kalau untuk kiprok, apalagi kiprok yang semacam ini memerlukan kabel yang relatif lebih besar atau kabelnya harus kuat agar tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Ini terbakar ya. Keluhan yang punya ini kemarin tiba-tiba keluar asap saat dipakai buat jalan. Sebenarnya motornya sih masih hidup. Nah, kalau kita perhatikan untuk kabelnya ini bukan lagi kabel yang asli ya, atau bukan yang ori. Ini pernah disambung. Ini tempat penyambungannya. Jadi saya sedikit saja untuk memberikan contoh teknik penyambungan kabel yang benar atau yang aman lah. Juga untuk menggunakan kabel yang bagus. Ini kabel yang langsung menuju ke aki ya. Jadi misalkan terkena ini bisa putus sikringnya. Jadi sambungannya awalnya seperti ini. Nah, ini sambungan yang lama. Berarti sebelumnya juga pernah mengalami terbakar kabelnya. Nah, jadi ini warna putih langsung dari spool. Untuk kuning juga dari spool. Ini massa, kemudian ini ke aki. Kita lihat dari soketnya, apakah terbakar. Jadi langkahnya kita nanti akan ganti dulu soket plus kabelnya. Kemudian kita tes lagi apakah terbakarnya ini cuma karena penyambungannya yang nggak bagus atau memang karena kiproknya sendiri juga sudah tidak normal. Jadi kenapa harus menggunakan kabel yang bagus? Alasannya begini. Kiprok ini fungsinya akan membatasi tegangan ya. Jadi kalau misalkan putaran tinggi, motornya jalan kencang begitu atau putaran RPM tinggi, arus yang dikeluarkan spool ini tinggi ya. Berarti voltasenya bisa tinggi karena dibatasi. Artinya membatasi itu, arus yang dihasilkan dari spool ini akan dikembalikan ke spool. Dari kedua kabel ini juga kabel ini ya. Nah, saat mengembalikan itu terjadi panas kalau misalkan kabelnya tidak kuat. Ini soketnya saja sebenarnya kalau menurut saya yang kurang kuat. Ini persis seperti dengan yang ini. Nah, kita harus cari soket yang lebih kuat lagi. Kalau misalkan tidak ketemu, kita bisa menggunakan soket-soket lain. Saya mau coba pakai yang ini. Ini kabelnya beda ya. Kabelnya ini besar. Jangan tanya ukurannya, saya tidak hafal. Ini buat relay sebenarnya. Jadi nanti akan saya ambil sekunnya yang di dalam ini, kemudian langsung saya masukkan di sini. Sepertinya ini masih bisa dibuka. Kita coba saja. Masih bisa. Oke ya, kita ambil ininya saja. Kemudian yang ini juga kita lepas. Nah, kita kembalikan dulu ini untuk penguncinya ini. Gitu saja. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Untuk warna kabel, teman-teman bisa menghafalnya sendiri atau mungkin terserah, yang penting sudah hafal soketnya dulu ya. Nah, sini adalah aki, makanya saya kasih yang ini. Mungkin saya kasih ini saja. Sebelah sini adalah kabel warna putih. Yang aslinya putih maksudnya ya. Ini warnanya apa saja. Oke, begini ya. Jadi ini masuk ke sini, nanti ini massa. Perhatikan ya. Ini massa, ini aki,
ini putih, ini kuning. Ya, kita sambung saja. Kita rapikan dulu. Kita bersihkan dulu, atau mungkin pakai amplas atau kita kerik. Soalnya ini nanti akan saya solder ya. Oke, sekarang waktunya penyambungan. Jadi kalau untuk penyambungan, kalau mau disolder, ini sebaiknya begini saja. Oke, begitu, langsung kita solder. Karena sudah bersih, biasanya gampang. Harus memutar ya, semuanya harus tersolder seperti ini ya. Jadi sudah saya solder ke empat-empatnya. Caranya seperti tadi saja, tinggal kita isolasi, kita pasang, kemudian kita tes lagi apakah hasil outputnya ini masih sesuai spek atau memang kiproknya ini rusak begitu. Oke ya, jadi ini sudah saya isolasi masing-masing. Boleh dijadikan satu lagi, digabung atau dibiarkan saja, karena kebetulan ini kan lengket ya. Kalau biasanya kalau kabelnya masih agak panjang, saya pilihnya di sini kemudian nyambung lagi di sini, jadi tidak berhimpitan begini, jadi berjauh-jauhan lebih aman. Kalau begini mungkin saya biarkan saja. Ini saja yang diisolasi. Kemudian kita pasang. Nah, sekali lagi ya, untuk pin soketnya sebelah sini adalah massa. Kemudian di sini kabel kuning dari spool, sebelah sini kabel putih dari spool. Kemudian yang di sebelah sini adalah positif aki. Kita pasang, kita tes. Oke ya, sekring sudah saya ganti. Kita tinggal coba saja hidupkan. Hidup. Kita tes, kita buka salah satu terminal aki untuk mengetahui apakah ada pengisiannya atau tidak. Masih hidup ya. Nah, sekarang kita ukur berapa pengisiannya. Saya terbiasa menggunakan ini ya, untuk membantu melihat besar pengisian. Kalau teman-teman yang pengen menggunakan osiloskop silahkan. Saya tidak punya, jadi lebih simpel pakai ini saja. Jangan terbalik ya, positif negatif. Untuk AVO ke skala 20, ini di paralel. Ini jangan sampai kena massa. Oke, segitu, kita gas. Berapa perubahannya?
Oke, cukup. Jadi dalam keadaan tanpa aki, terlihat tadi tegangan maksimal 14,8 itu dalam keadaan stasioner. Kemudian saat digas turun menjadi 14,6 atau 58. Itu karena dia membatasi, kiprok ini membatasi pada 14,8 memang ya. Jadi dalam keadaan stasioner dia sudah mencapai 14,8. Karena dibatasi harus dikembalikan ke massa, jadi sedikit turun, tapi tetap di angka 14, jadi tetap mengisi, maksudnya begitu ya. Ini membuktikan bahwa kiproknya masih bagus karena kiproknya terlihat juga asli. Untuk kiprok saat terpakai ini memang ada hangat, ada agak sedikit hangat begitu, atau mungkin sedikit panas, tidak apa-apa, yang penting jangan sampai panas sekali. Memang dalam bekerja kiprok ini terkadang memang seperti itu. Jadi kalau misalkan dingin, ini kadang-kadang justru tidak berfungsi dengan bagus. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kembali ke pokok permasalahan untuk penyambungan kabel seperti ini tadi ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya untuk penyambungan kabel. Ini sengaja tidak saya bungkus karena terlalu berdekatan. Kalau misalkan suatu waktu panas, seharusnya untuk kabelnya memang sudah bagus, sudah kuat, cuma antisipasi saja, biarkan saja begini, sudah rapi, tidak ada masalah, nanti ditutup. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.